Balik lagi bareng gue Tongki di Tongki on Talk Tot. Sebenarnya gue rada males nih bikin vlog bahas City melawan Arsenal. Bukan karena skornya yang 5-0 ya, di mana City menang, cuman lebih ke arah ngapain gue bahas untuk sebuah hal yang gak ada perubahan dari minggu ke minggu. Jadi Arsenal mainnya masih begitu-begitu saja, kocar-kacir di pertahanan, tidak ada skema, gak ada semangat. Jadi ya udah, lu lawan City lu ngarep apa? Pasti dibantai. Ya mungkin ini sudah gue prediksi sebelumnya ya di vlog gue yang bareng Jansen, di mana Bung Jansen bilang City bakal menang 4-0. Nah, dan gue setuju juga dengan pendapat Bung Jansen, cuman beda satu ya, akhirnya dibantai 5-0. Ya mungkin ini hasil yang nggak mengagetkan buat kalayak pencinta bola, di mana City ini pasti menang dan membantai Arsenal. Ingat ya, nggak hanya menang aja, tapi ngebantai. Dan gue yakin itu, gue percaya Arsenal pasti dibantai oleh City. Ya lu tinggal beli skornya, kalau nggak 3-0, 4-0, 5-0. Gue mikir mungkin nggak 5-0, mungkin aja sih dengan permainan Arsenal yang waktu lawan Brentford dan juga Chelsea. Dan kita lihat juga ketersediaan pemain-pemain di Arsenal ini lagi nggak banyak nih, lagi minim semua, nggak ada yang bisa dimainin, jadi Arteta pun nggak punya banyak pilihan. Cuman sekali lagi gue mempertanyakan juga sih formasi dan strategi yang dipakai oleh Arteta semalam. Jadi Arsenal semalam bermain dengan formasi 5-4-1. Ya mungkin nanti kalau menyerang bisa berubah jadi 3-5-1-1 gue rasa. Ya sebenarnya skema ini sudah sering dipakai musim lalu. Di mana Arteta pasang 3 center back ya. Jadi semalam itu gue kupas deh ulasan mengenai pertandingan semalam itu ya. Jadi kiper pasti Ben Leno, Ramsdale belum main, kemarin kan main di Carabao ya si Ramsdale. Oh ya, Arsenal di Carabao kemarin menang 6-0 lawan West Brom doang yang sudah degradasi ke Championship. Itu pun West Bromnya kalau gue lihat susunan pemainnya banyak pemain cadangan. Jadi kayak 6-0 itu nggak bisa dibanggakan sih. Di kiper ada Leno, di kiri ada Tierney seperti biasa. Di kanan Suarez nih dipasang lagi. Cedric Suarez dipasang lagi. Gue nggak tahu deh pertimbangannya apa si Arteta. Nah, 3 center back ini pas gue lihat formasi di live score, gue dalam hati gue mati nih 3 back kayak begini. Ada Chambers, Rob Holding, dan Kolasinac. Oke, Kolasinac ini musim lalu dipinjemin ke Schalke. Schalke-nya degradasi, Kolasinac pun nggak perform di sana. Akhirnya balik lagi ke Arsenal. Musim ini sebenarnya Kolasinac itu mau dijual. Bahkan mau dilepas secara gratis oleh Arsenal. Cuman belum ada klub yang berminat dipasang sama Arteta. Ya memang pilihan di back nggak banyak. Tinggal Pablo Mari aja di back tengah. Di back kanan mungkin masih ada Nuno Tavares ya. Waktu lawan West Brom dipasang sebagai back kanan. Gue bilang, wah udahlah ini formasi badut nih kayaknya. 3 back ini. Lalu ke tengah, di kiri dia pasang Emil Smith Rowe. Lalu ada Odegaard, Granit Xhaka, dan juga Bukayo Saka di sayap kanan. Strikernya Aubameyang ya, sebagai striker tunggal. Nah, yang gue pertanyakan lagi di sini, Arteta lawan City ini berani-beraninya cuma masang satu gelandang bertahan, Granit Xhaka. Odegaard tuh kan nggak bisa bertahan, fokus menyerang, mengatur tempo, dengan visi yang bagus ya. Udah pasti Odegaard nggak bagus dalam menyerang. Tapi kenapa Arteta itu cuma pasang satu gelandang bertahan? Ya kita tahu semua City itu kan dominan di tengah, menguasai pertandingan dari tengah, dari kiper, back ke tengah, passing-passing sangat bagus. Gimana ceritanya Arsenal mau mematikan permainan City kalau hanya memasang satu gelandang bertahan? Ini dari kacamata gue ya, mungkin Arteta punya pertimbangan lain, gue nggak ngerti deh. Tapi gimana lu bisa matiin permainan kalau hanya ada Granit Xhaka di situ? Kalau gue mikir mending Elneny itu sebenarnya oke kok. Lu pasang duet sama Granit Xhaka, mungkin Emil Smith Rowe sekali-sekali lu cadangin deh. Jadi nggak kayak keharusan harus nomor 10 lu itu main, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Emil Smith Rowe gue rasa belum waktunya lah lu kasih kepercayaan main terus. Harus dirotasi juga. Ya mungkin Bukayo Saka di kiri, Odegaard taruh kanan mau nggak mau. Di tengah lu pasang Elneny dan Xhaka. Mungkin penguasaan bola lu nggak menyedihkan seperti semalam ya, walaupun Arsenal juga mainnya 10 orang ya gara-gara Granit Xhaka di kartu merah. Tapi semalam sih konyol banget sih, kayak nggak ada perlawanan sama sekali. Mungkin kalau dilihat di pertandingan Liverpool-Chelsea ya, Chelsea juga kena kartu merah di babak pertama. Cuman gimana Thomas Tuchel ini jago meracik taktik, ya nggak bisa dibandingin juga ya pemain Chelsea dengan Arsenal. Ya jauh bagusan Chelsea, cuman
Gimana caranya dia bisa meredam Liverpool walaupun bermain dengan 10 orang. Dia pasang strategi sedemikian rupa, sejak kartu merah langsung pemain diganti. Oke, dia lebih bertahan. Nah di sini gue bingung, Arteta ini pada waktu Granit Xhaka kena kartu merah, dia nggak langsung merubah mengganti pemainnya, dibiarin gitu aja terus sampai babak pertama selesai, baru dia ganti Bukayo Saka dengan El Neni. Cuman udah terlanjur ketinggalan 3-0 saat Granit Xhaka kartu merah di akhir babak pertama. City bisa nyetak gol ketiga ya, Gabriel Jesus. Ya jadi kayak udah telat, lu ganti itu telat, gelandang bertahan lu cuma satu, kena kartu merah, lu nggak masukin lagi gelandang bertahan, men. Gue nggak ngerti sih. Gue di sini orang awam juga, bukan pelatih profesional atau gimana. Cuman dari orang awam pun gue lihat, ya terus di tengah siapa yang bertahan? Lu ngandelin 3 back lu di belakang, oke lah, back lu banyak. Gue tahu lu mungkin masang back banyak buat lebih bertahan. Tapi back lu ini kualitasnya badut semua, men, yang lu pasang. Ya Tierney, sorry deh, lu itu bagus, cuman semalam ya entah karena formasi atau apa, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Ya mana bisa kita berharap sama Chambers, Holding, sama Kolasinac di back tengah. Kanan lu Cedric Soares lagi. Selesai. Ya mungkin kalau lebih afdolnya kita nonton dulu ya gol-golnya seperti apa. Oke. Ini gol pertama, Gundogan, Chambers out of position. Menit ke-8 sudah mencetak gol pertama. Oke, lalu gol kedua, Ferran Torres kosong banget. Harusnya Cedric Soares bisa berbuat lebih baik lah dalam menghalau free kick itu. Cuman ya sudahlah, kualitasnya emang segitu. Dan ini kartu merah yang menurut gue nggak perlu sih dari Granit Xhaka. Gue bingung pemain berpengalaman seperti dia masih melakukan tackle seperti itu. Gol ketiga Gabriel Jesus, babak pertama, 3-0. Ya, ini gol keempat, Rodri dari jarak jauh ya. Yes, 4-0. Aduh, sedih. Ini gol kelima ya, gol terakhir Ferran Torres, crossing dari Riyad Mahrez. Ya udah lah, ini backnya out of position semua, nggak ada yang bisa diandelin sama sekali. Oke, jadi yang gue pertanyakan adalah Granit Xhaka. Kenapa sih dia dipertahankan musim ini, bahkan memperpanjang kontrak? Dia baru aja perpanjang kontrak di Arsenal, cuman permainannya semalam sih yang tackle 2 kaki itu gila. Cancelo di posisi yang tidak membahayakan, jauh dari kotak penalti, di sebelah kanan pertahanan Arsenal, dia melakukan tackle seperti itu. Untuk pemain yang sudah punya pengalaman seperti Granit Xhaka, itu gue rasa sih dia udah nggak mikir, udah hilang akal tuh di tackle seperti itu. Itu kan udah ketinggalan 2-0 ya. Seperti itu. Jadi setelah pertandingan, Pep Guardiola tuh masih belain Arteta lah. Arteta itu kan mantan asistennya Guardiola ya. Guardiola bilang, ya Arteta kasihan pas lawan City nggak ada 6 atau 7 pemain inti yang bisa dipasang. Oke. Dia menyebutkan nama Ben White, Thomas Partey itu nggak bisa main semua. Alhasil ya hasilnya seperti itu. Arteta nggak punya banyak pilihan. Beda dengan tim gue, kata Pep. Tim gue cuman De Bruyne aja yang nggak bisa main. Lainnya bisa gue pakai, bisa gue maksimalkan semua. Jadi gue nggak ada masalah dengan tim gue, beda dengan Arteta. Dia bilang Arteta itu orang yang baik, tegas, dihormati. Jadi lu harus kasih kesempatan buat Mikel Arteta untuk memproses Arsenal menjadi tim yang lebih baik. Ini gue nggak tahu Guardiola jujur atau mau ngeprank Arsenal gitu ya, biar ya udahlah pada itu nggak usah ganti gitu. Cuma di satu sisi yang dia bilang juga oke, bener, ada benernya juga, dimana Arsenal kehilangan pemain-pemain inti. Cuman ya sekali lagi nggak bisa dijadiin alasan. Kalau lu memang mau beranjak dari klub mediocre menjadi klub besar, ya lu harus punya pemain inti dan cadangan yang dengan kualitas yang hampir setara. Ya gue nggak berharap Arsenal punya squad setebal City atau Chelsea lah, yang cadangan dan intinya nggak terlalu jauh. Ya minimal kayak MU deh. MU itu kan cadangannya nggak terlalu ya, cuman masih bisa bersaing. Itu mainnya masih oke. Pemain-pemainnya masih bagus-bagus yang didatengin dan tepat, gue rasa. Jadi kapan Arsenal bisa seperti itu, gue nggak ngerti. Bahkan kemarin pun setelah dibantai 5-0, Mesut Ozil nge-tweet ya, trust the process, cuman dengan
emoticon heartbreak dan emoticon sad, yaitu kayak sarkasme lah, dia nyindir Arteta dan Arsenal mungkin. Ya mungkin ada benernya juga, cuman kayaknya Ozil lebih baik nggak perlu ngepost yang kayak gitu ya. Harusnya dia mendukung, ya mungkin memang dia dibuang dari Arsenal, tapi gue rasa kalau Ozil pun masih di Arsenal, nggak akan banyak membantu sih. Gue rasa terakhir Ozil udah terlalu fokus sama politik, mungkin itu yang menyebabkan dia didepak dari Arsenal. Kalau kualitas gue rasa Ozil masih bagus kok. Cuman ya sudahlah, itu sudah lewat masanya Mesut Ozil. Nah, gimana gue sebagai fans Arsenal melihat tim gue seperti ini? Ya memang ini sudah gue prediksi Arsenal bakal kalah terus lah. Lawan City, lawan Chelsea. Next week mungkin lawan Norwich itu ada harapan. Ada international break ya. Next week jadi mulai 11 September baru Liga Inggris main lagi. Arsenal menjamu Norwich di Emirates Stadium. Jadi gue rasa jadi penentu juga untuk nasib Arteta. Kalau Arsenal sampai nggak sukses lagi sih udah parah banget. Lawan Norwich pun lu kalah. Ini pertandingan seru, peringkat 19 dan 20 guys. Arsenal sekarang kita tahu di dasar klasemen. Norwich juga di peringkat 19, main 3 kali, poin 0, kebobolan 9, belum mencetak gol sama sekali. Sama dua tim ini. Jadi gue gak ngelus dada juga sih, kenapa Arsenal bisa sama dengan Norwich nasibnya. Norwich juga di 3 game week awal ketemunya susah-susah ya. Dia ketemu ada Liverpool, Manchester City, sama semalam kalah dari Leicester. Arsenal ketemu pertama Brentford, lalu Chelsea dan Manchester City. Arteta juga menggunakan alasan fixtures yang menurut dia ini pertandingan berat semua. Ya ini sih akibat musim lalu lu di peringkat 8 sih, makanya lu dapat lawan yang berat-berat. Memang tim-tim yang kecil tuh biasanya awal-awal dapat lawan yang berat-berat, jadi lebih susah lagi. Ya ini akibat juga dari musim lalu, dari peringkat yang didapat Arsenal akhirnya ya mereka mungkin dapat fixtures awal-awal ini yang susah-susah. Ya gue berharap sebagai fans Arsenal, gue pun marah-marah, kecewa atau gimana, percuma sih, ini nggak akan merubah apapun. Cuman ya pasti 100% gue akan tetap dukung Arsenal, gue akan menunggu prosesnya, seperti apa. Arteta belum dipecat pun, sorry. Gue akan menghargai itu semua. Gue akan lihat, dia bener nggak sih, bener-bener bisa mengangkat permainan Arsenal atau enggak. Banyak yang sudah meragukan kemampuan Arteta di sini. Bahkan Coach Justin pun yang Arsenal banget sudah bilang, Arteta pecat aja. Ya oke sih bener, kalau ganti Conte gue seneng-seneng aja. Cuman saat ini sepertinya belum terjadi, jadi gue tetap mempercayakan aja prosesnya Arteta mau seperti apa. Gue lihat sebagai fans Arsenal ya tinggal pasrah aja. Semoga klub gue yang gue cintain ini bisa kembali ke jalurnya. Paling enggak at least lu bisa masuk ke zona Liga Champions dulu deh. Walaupun berat banget sih musim ini. Tapi ya mudah-mudahan ada perbaikan. Atau dari manajemen ada perbaikan juga. Nah, sporting director ya yang gue bilang di video sebelumnya mungkin bisa diganti dulu. Mudah-mudahan Arsenal bisa menuju ke arah yang lebih baik. Jadi ya percuma kalau gue menghujat Arteta out segala macem, kayak nggak ada efeknya juga ya guys. Jadi oke, mungkin segitu aja video gue. Mudah-mudahan Arsenal bisa bangkit kembali menuju zaman-zaman kemasan seperti dulu. Sehat-sehat selalu buat kalian semua. Thank you sudah nonton. Bye.